Iya, selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Di penghujung tahun, di hari yang ke-365, tinggal beberapa jam lagi kita akan tinggalkan. Dan kita bersyukur kita mengakhiri tahun ada di dalam rumah Tuhan. Dan ini bentuk ucapan syukur bagi kita semua, sebab Tuhan terlalu baik bagi kita. Amin. Haleluya. Coba bangkit berdiri dong, kasih salam kiri kanan dong ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Ayo dong, kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, sebab Allah itu baik bagi kita semua. Ayo. Iya. Yuk sambil kita nyanyikan pujian ini. Oh. Katakan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. amin. Lagi kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Penyertaan Tuhan terlalu sempurna sampai hari terakhir di 2024. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Yuk nyatakan lagi kepada Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku mari coba Tuhan saja katakan. biasa. Kasih setianya, Kasih setianya benar, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Semangat dong nyanyinya, mana suaranya? Haleluya. Yes. Yesusku. Oh kasih setia, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. ajaiblah kuasa, Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Katakan haleluya.
Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang diberkati sore hari ini, amin. Amin. Boleh sekali lagi lambaikan tangan yang diberkati sore hari ini, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, yang lain lagi asik liburan, gak apa-apa. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna kita lewati di tahun ini. Dan Tuhan yang sama juga akan terus memampukan kita, memperkenankan kita melewati tahun yang baru. Boleh yang setuju katakan amin. Ini lagi sebutan yang mulia buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan yang terbaik sore hari ini. Tidak ada kata lain kita menaikkan kepada Tuhan selain sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan beri buat kita. Tuhan berikan yang terbaik buat saya dan saudara. Kita mau kembalikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Kalau hatimu, buka hatimu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku kami Tuhan, segenap syukur kami hanya bagi-Mu. Segala puji, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari dari awal sama-sama nyatakan anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Engkau tercengang-ku, tersenang oleh perbuatan tangan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih hidupku yang
pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kasihku menulis hidupku, Amin. tak henti senang nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku penuh. Yuk sama-sama yang bangga kita punya Tuhan Yesus yang ajaib sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib. Bapa yang selalu setia atas hidup kita. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik sore hari ini. Kita bawa syukur kita yang terbaik hanya bagi Dia. Kita mau persembahkan yang terbaik sore hari ini. Segala puji, amin. segala hormat, Yes, senang hatiku terima kasih Yesus. Amin. Ini persembahan kami Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan. Oh, segala puji, yes, segala hormat, segala kasih terimalah segenap hidup kami sebagai persembahan. Biar kehendakmu yang jadi atas hidup kami Tuhan.
Tidak ada kata lain kami naikkan sore hari ini Tuhan. Selain kami mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memampukan kami. Engkau terus memampukan kami melewati setiap hari-hari kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur anugerah-Mu melimpah atas kami. Bukti nyata pembelaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sampai pada detik ini. Sebentar lagi kami akan melewati tahun 2024. Tuhan, kami mau katakan Tuhan terima kasih. Kami tidak mau menjadi yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami menjadi luar biasa lagi di dalam Engkau. Kami mau menjadi luar biasa lagi di dalam Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami kembalikan yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Thank you Lord. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And I will see how great is our God. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will see how great is, how great is our, yes, how great is our God, how great. Segala pengakuan hanya bagi-Mu. Engkau nama di atas segala
Engkau besar Tuhan. Tidak ada Allah di dunia ini yang menyamai Engkau Tuhan. Engkau yang sudah lahir bagi kami, Engkau yang sudah memberikan jalan keselamatan bagi kami, Engkau yang sudah menebus hidup kami. Kami ada di penghujung 2024 ini Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami akan mengakhiri tahun ini dengan menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau, menikmati kekuatan ibadah sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu, sebab penyertaan-Mu terlalu sempurna sampai detik ini Tuhan. Terima kasih, Engkau layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Biar Roh Allah yang ambil alih pekerjaan pelayanan di sore hari ini, kami menikmati Engkau. Sukacita surga ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu, kami ingin lebih dalam lagi memuji Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur ya, mengakhiri tahun kita ada di dalam rumah Tuhan ya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan di tahun yang baru nanti akan lebih dahsyat lagi, amin. Karena kalau Roh Allah ada di dalam kita, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita berdiri lagi semua dong, kita menari buat Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Saudara, Daud nggak ditunggu dan nggak diperintah loh oleh Tuhan dia menari. Padahal dia raja, seorang raja di atas segala raja. Amin. Ya, kita menari buat Tuhan ya. Bukan buat Pak Gembala, bukan buat Pak Wakil Gembala, bukan buat kami di sini ya. Kita menari untuk Tuhan. Amin. Nggak usah malu ya. Kalau di pesta semua nggak ada rasa malu ya. Apalagi orang-orang Manado, orang Batak, orang Ambon, itu urat malunya putus kalau di pesta menari memuji Tuhan, menari ya. Ya. Tapi hari ini di hadapan Tuhan kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Hey, oh, oh. Hey, oh, oh. Haleluya. Hey, hey. Amin. Kita bersukacita sebab Tuhan terlalu baik bagi kita. Sama-sama. Wah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. angkat tangannya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
ya. Luar biasa pemusik-pemusik di sore hari ini. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. bukan menari. Bukan menari seperti dok menari. Haleluya. Luar biasa. Mur, semangat banget Mur ya. Harusnya Mur di depan tadi ya. Jadi instruktur kita. Oke, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Yang semangat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jesus. Engkau Allah yang luar biasa. Dari hari ke hari tiada pernah terhenti, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Jesus. Lagi. 1, 2, 3. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tangan-Mu yang perkasa selalu menopang kami. Haleluya. Jesus. Yang semangat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Sebab dari hari ke hari tidak pernah terbatas kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan selalu turun bagi kita selama setahun ini. 365 hari. Ya. Haleluya. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar percayamu Tuhan, selalu menopang hidupku, selalu berdaki katakan tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah dari hari ke hari. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, sebab kepadanya hati kita percaya. Haleluya. Hei, ayo. Tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan kita. Amen. Dialah kekuatan dan mazmur pujian kita. Yo sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya, Engkaulah mazmur dan pujian kami. Lagi kita mau katakan kepada Tuhan, One, two. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara, Kaulah menara, amen, dan kota perlindungan. Lambaikan tangan Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmur pujian kita. Hanya kepadanya hati kita percaya. Bapak Ibu katakan sama-sama. One. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu
baik bagi kami Tuhan. Yuk lagi katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya buat kasih setia Tuhan tidak pernah pergi buat kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat berkat anugerah yang kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya kami diberkati, tidak ada yang terlewatkan sore hari ini. Dan kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sempat memberi, kau memberkati apapun yang dikerjakan, usaha apapun yang dikerjakan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Engkau buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan ya Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Lagi dari awal sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ini yang menjadi doa kami Tuhan, menjadi kerinduan kami Tuhan, menjadi komitmen kami sore hari ini Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau Yesus. Yang berdaulat atasku. Mari jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Oh,
bergejolak penuh atas hidup kita. Dengan kerinduan bahwa kita mau melekat erat dengan Dia, Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Yang berdaulat atasku. Lebih lagi sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih kami boleh menyiapkan hati kami untuk menutup tahun ini dengan keluarga Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga tidak satu alasan pun boleh kami katakan kami sendiri. Tidak satu kata gerutu pun yang seharusnya keluar dari mulut lidah bibir ini yang berkata, gereja tidak mempedulikanku, Tuhan tidak sayang sama aku. Aku percaya Tuhan, kami percaya. Kalau kami ada di tengah-tengah ibadah pada hari ini bersama keluarga Tuhan, itu artinya Tuhan masih sayang sama kami. Tuhan mengangkat kami sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Bicara bagi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terutama sekali pesan-pesan-Mu. Sampaikan melalui pembina kami, melalui gembala kami, melalui pemimpin kami di tempat ini. Agar kami mau mengikuti arahan, mengikuti tuntunan yang benar. Agar hidup kami berubah. Kami percaya setiap orang yang ketemu Tuhan, mengalami Tuhan dan bersama Tuhan, hidupnya pasti berubah di dalam kuat kuasa nama Yesus. Terima kasih Abahnya, dalam nama Yesus yang percaya ada roh Tuhan dalam hidup kita. Yuk bilang dengan kuat sama-sama, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Memasuki tahun 2025 ini, pesan Tuhan kepada kita dalam Mazmur 27 ayat 14 yang berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, bencana alam akibat perubahan iklim yang makin hebat, peperangan yang makin intens, krisis ekonomi yang semakin menjadi-jadi. Lebih dari itu, kita diingatkan bahwa kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi, memasuki tahun 2025, kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Karena itu, seperti yang Tuhan pesankan kepada kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita akan melakukan seperti yang terdapat dalam Mazmur 123 ayat 2 yang berkata, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Mata kita tertuju kepada Dia. Artinya kita harus berharap hanya kepada Dia. Tidak kepada yang lain-lain. Sampai Ia mengasihani kita. Artinya menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya pernah mengalami apa yang disebutkan pengawal mengharapkan pagi. Pada waktu saya di SMP dulu, saya tergabung di kegiatan pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Dalam berkemah ada permainan di mana kita akan diserang oleh kelompok lain pada malam hari. Kalau ada barang kita diambil oleh mereka, kita dinyatakan kalah. Jadi kita harus waspada menjaga barang-barang kita supaya kita tidak kalah. Untuk itu kita tidur bergantian. Jadi ada yang tidur dan harus ada juga yang tetap berjaga. Saya merasakan pada waktu giliran jaga, itu sangat lama
lama rasanya. Kepinginnya cepat-cepat pagi. Mengharapkan pertolongan Tuhan rasanya lebih lama daripada pengawal mengharapkan pagi. Mungkin hal yang seperti ini sedang kita alami sekarang ini. Tetapi marilah kita terus melakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Bahwa kita harus tetap berharap pada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Tema tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Sehubungan dengan tahun penuaian, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, jenis tuaian. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Mengenai soal jenis tuaian, Alkitab menggambarkan ada beberapa jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa. Sesuai dengan Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Maka jiwa-jiwa yang dimaksud adalah orang banyak yang tidak bergembala. Yaitu mereka yang belum kenal Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang tiga hal. Yaitu yang pertama, perhatikan tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia. Bahwa tahun 2033, pada tahun 2033, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan, Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi. Harvest now. Jesus for everyone. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Memasuki tahun 2025, kita diingatkan kembali agar kita menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya, sebagai seorang murid, tidak melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyelesaikan amanat agung adalah menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Mengenai jenis tuaian yang kedua adalah tuaian buah roh. Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, hidupnya harus berbuah bagi Allah. Buah harus dituai, artinya harus menghasilkan tuaian buah roh. Dengan kata lain, dalam hidup kita harus ada buah roh. Galatia 5, 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu aspek dari buah roh adalah kelemah lembutan, yang dapat diartikan juga sebagai kerendahan hati, humility. Kita semua harus rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak, karena Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini dituliskan di 2 ayat, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan Yakobus 4 ayat 6. Ini berarti peringatan yang sangat serius dari Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan, ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Jenis tuaian yang ketiga adalah tuaian berkat. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, kota yang tidak mereka dirikan, rumah yang tidak mereka isi,
sumur yang tidak mereka gali, dan kebun anggur yang tidak mereka tanam. Meskipun melibatkan usaha manusia, tuaian berkat bagi kita sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Mengenai melibatkan usaha manusia, kita harus mengingat apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 22 yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Di sini dikatakan, bukan karena jerih payah itu yang membuat kita jadi kaya, tetapi semata-mata karena berkat Tuhan. Tetapi kita harus rajin, tekun melakukan tugas kita, bekerja keras dan cerdas, bukan bermalas-malasan. Katakan amin. Jadi kalau kita menerima tuaian berkat, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 12 dikatakan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mengalami seperti Yesaya 60 ayat 5 yang berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 6. Maka kalau kita disebut imam Allah dan menjadi pelayan Allah, maka kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita bahwa tuaian berkat yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi lebih dari itu untuk menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Jenis tuaian yang keempat adalah tuaian di bumi. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 18 sampai dengan 20. Bahwa di akhir zaman, malaikat Allah akan menuai di bumi dengan mengumpulkan orang fasik untuk penghukuman Allah. Dalam ayat-ayat ini dikatakan, seorang malaikat yang lain lagi datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pokok anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pokok anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota dan dari gilingan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 300 km. Ada yang menafsirkan bahwa ini adalah perang Harmagedon. Hari-hari ini kita sedang melihat peperangan antara Israel melawan Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran yang makin intens. Demikian juga perang antara Rusia dan Ukraina yang tensinya makin tinggi. Semua yang terjadi ini pada akhirnya akan menuju perang besar, yaitu perang Harmagedon. Mungkin itu juga yang dikatakan orang perang dunia ketiga. Penuaian jiwa akan berjalan paralel dengan goncangan-goncangan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun.
hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Panen dapat dituai apabila ada hujan awal yang fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Dan hujan akhir yang fungsinya untuk menyiapkan tuaian. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Yang dimaksudkan dengan hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini, yang akan mempersiapkan tuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2024, diadakan simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee. Simposium Pentakosta ketiga artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Ini adalah hari yang bersejarah. Pertanyaannya, mengapa harus di Amerika? Hal ini sesuai dengan nubuatan C.D. Jacobs bahwa gerakan Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika Serikat. Jadi dari Amerika Serikat, Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian adalah hukum tabur tuai. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7b sampai dengan 10 yang berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Memasuki tahun 2025, kita akan menuai apa yang ditabur tahun 2024. Saya berdoa supaya kita menuai yang baik, karena kita menabur yang baik. Mengawali tahun 2025, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Dan kita katakan bersama-sama, Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Di hati yang suci. Mari berbahasa roh, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, masuk tahun 2025. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua Tuhan. Curahkan, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa
Biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-mu tahun 2025, semuanya berhasil. Yang percaya terima dengan berkata, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, terima kasih. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Renungkan apa yang selama ini kita lakukan tahun 2024. Kita akan masuki tahun 2025. Segala hal yang tidak berkenan, yang mungkin belum diselesaikan dengan Tuhan, mari kita selesaikan saat ini. Minta ampun, minta ampun. Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini Tuhan Kau melihat anak-anak-Mu, Kau tolong mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kasihani mereka Tuhan, kasihani mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat tahun baru 2025. Tahun penuaian. The year of harvest. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.